Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa Sunan Kudus yang sewaktu muda bernama Ja'far Shodiq suka mengembara, baik itu ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah. Sewaktu berada di Mekah, beliau menunaikan ibadah haji, dan kebetulan di sana ada wabah penyakit yang sulit diatasi. Penguasa negeri Arab mengadakan sayembara. Siapa saja yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang jumlahnya cukup besar. Sudah banyak orang yang mencoba untuk meredakan penyakit itu, tapi tak ada seorang pun yang berhasil. Pada suatu hari, Ja'far Shodiq menghadap penguasa negeri itu, tetapi kedatangannya disambut dengan sinis. "Dengan apa Tuan akan melenyapkan wabah penyakit itu?" tanya sang penguasa. "Dengan doa," jawab Ja'far Shodiq. "Kalau hanya doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak para ulama dan syekh-syekh ternama, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini." "Saya mengerti, memang tanah Arab ini gudangnya para ulama. Tapi jangan lupa, ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan," jawab Ja'far Shodiq. Sungguh berani Tuan berkata demikian," kata penguasa itu lagi. "Apa kekurangan mereka?" "Andalah sendiri yang menyebabkannya," kata Ja'far Shodiq dengan tenang. "Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharap hadiah." Sang penguasa Arab itu pun terbungkam atas jawaban tersebut. Ja'far Shodiq lalu dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tak disia-siakan. Secara khusus Ja'far Shodiq berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit yang menyerang negeri Arab telah sirna. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit parah secara mendadak juga bisa disembuhkan. Bukan main senangnya hati sang penguasa. Rasa kagum mulai menjalari hatinya. Hadiah yang dijanjikannya diberikan kepada Ja'far Shodiq, tapi Ja'far Shodiq menolaknya. Dia hanya minta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang penguasa mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sekembali dari tanah suci. Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngundung dari Jipang Panolan. Sunan Ngundung juga terkenal dengan nama Raden Usman Haji. Ada yang mengatakan letak Jipang Panolan ini di sebelah utara kota Blora. Di dalam Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Sunan Ngundung pernah memimpin pasukan Demak Bintoro yang berperang melawan pasukan Mojopahit. Sunan Ngundung selaku Senopati Demak berhadapan dengan Raden Husein atau Adipati Terung dari Majapahit. Dalam peperangan yang sengit dan saling mengeluarkan aji kesaktian itu, Sunan Ngundung akhirnya gugur sebagai pahlawan yang syahid. Lalu tugas sebagai senopati atau panglima diberikan kepada anaknya, yaitu Sunan Kudus. Dan kali ini atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, serangan ini berhasil mengalahkan Majapahit. Di samping belajar agama kepada ayahnya sendiri, Raden Ja'far Shodiq juga belajar kepada beberapa ulama terkenal, di antaranya kepada Kiai Telingsing, Ki Ageng Rang, dan Sunan Ampel.
Nama asli Kiai Telingsing adalah Telingsing. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Cina yang datang ke Pulau Jawa bersama Laksamana Cheng Ho. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam itu datang ke Pulau Jawa untuk mengadakan tali persahabatan dan menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Di Jawa, Telingsing cukup dipanggil dengan sebutan Telingsing. Beliau tinggal di sebuah daerah subur yang terletak di antara Sungai Tanggulangin dan Sungai Juwono sebelah timur. Di sana, beliau bukan hanya mengajarkan agama Islam, melainkan juga mengajarkan kepada para penduduk seni ukir yang indah. Banyak yang datang berguru kepada Telingsing tentang seni ukir tersebut, termasuk Raden Ja'far Shodiq itu sendiri. Dengan belajar kepada ulama yang berasal dari China itu, Ja'far Shodiq mewarisi bagian dari sifat positif masyarakat Cina, yaitu ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau menggapai cita-cita. Hal ini berpengaruh besar bagi kehidupan dakwah Raden Ja'far Shodiq di masa yang akan datang, yaitu tatkala menghadapi masyarakat yang kebanyakan masih beragama Hindu dan Buddha. Selanjutnya Raden Ja'far Shodiq juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun. Cara berdakwah Sunan Kudus termasuk cara berdakwah yang luas. Sunan Kudus termasuk pendukung gagasan Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang yang menerapkan strategi dakwah kepada masyarakat dengan cara membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama yang sulit diubah. Mereka sepakat untuk tidak mempergunakan jalan kekerasan atau radikal menghadapi masyarakat yang demikian. Bagian-bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah diubah, maka segera dihilangkan. Mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat istiadat rakyat, tetapi diusahakan untuk dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit dalam menerapkan prinsip agama. Menghindarkan konfrontasi secara langsung atau secara keras di dalam cara menyiarkan agama Islam, dan pada akhirnya boleh saja mengubah adat dan kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi dengan prinsip tidak menghalau masyarakat dari umat Islam. Kalangan umat Islam yang sudah tebal imannya harus berusaha menarik simpati masyarakat non-Muslim agar mau mendekat dan tertarik pada ajaran Islam. Strategi dakwah ini diterapkan oleh Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Karena siasat mereka dalam berdakwah tidak sama dengan garis yang ditetapkan oleh Sunan Ampel, maka mereka disebut aliran Tuban. Sedang pendapat Sunan Ampel yang didukung oleh Sunan Giri dan Sunan Derajat disebut aliran Giri. Namun atas inisiatif Sunan Kalijogo, kedua pendapat yang berbeda itu pada akhirnya dapat dikompromikan. Di Kudus pada waktu itu penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Terlebih mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat lama jumlahnya sangat banyak. Di dalam masyarakat seperti itulah Ja'far Shodiq harus berjuang menegakkan agama. Pada suatu hari Sunan Kudus membeli seekor sapi, atau dalam kisah lain disebut sebagai kebun gumarang. Sapi tersebut berasal dari India, dibawa para pedagang asing dengan kapal besar. Sapi itu ditambatkan di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu tergerak hatinya ingin tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi itu. Sapi dalam pandangan agama Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk oleh para dewa. Lalu, apakah yang akan dilakukan oleh Sunan Kudus?
Dalam tempo singkat, halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat, baik yang beragama Islam, Buddha, dan Hindu. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya. Saudara-saudara yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, saya melarang saudara-saudara menyakiti, apalagi menyembelih sapi. Sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya, hampir mati kehausan, lalu seekor sapi datang menyusui saya. Mendengar cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka menyangka Raden Djafar Shottik adalah titisan Dewa Wisnu, maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang telah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus menyakiti atau menyembelih sapi. Kontan saja para penduduk terpesona atas kejadian tersebut. Sunan Kudus juga melanjutkan, salah satu di antara surat-surat Al-Quran, yaitu surat yang kedua, dinamakan surat sapi betina, atau dalam bahasa Arabnya adalah surat Al-Baqarah. Masyarakat semakin tertarik. Ternyata ada sapi dalam Al-Quran. Mereka jadi ingin tahu lebih banyak, dan untuk itulah mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan dari Sunan Kudus. Tidak hanya itu, bentuk masjid yang dibuat Sunan Kudus pun juga tak jauh berbeda dengan candi-candi milik orang Hindu. Menara Kudus termasuk menara yang antik yang hingga sekarang dikagumi orang di seluruh dunia karena keanehannya. Dengan bentuknya yang mirip candi itu, orang-orang Hindu merasa akrab dan tidak merasa takut atau segan masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan ceramah-ceramah dari Sunan Kudus. Setelah berhasil menarik umat Hindu ke dalam agama Islam, hanya karena sikap toleransinya yang tinggi, yaitu menghormati sapi yang dikeramatkan oleh umat Hindu dan membangun menara masjid mirip candi Hindu, kini Sunan Kudus bermaksud menjaring umat Buddha. Caranya memang tidak mudah, harus kreatif dan bersifat tidak memaksa. Sesudah masjid berdiri, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat berwudu dengan pancuran yang berjumlah 8. Masing-masing pancuran diberi arca kepala kebun gumarang di atasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha, jalan berlipat 8 atau Asta Sanghika Marga, yaitu harus memiliki pikiran yang benar, harus memiliki pengetahuan yang benar, harus bisa mengambil keputusan yang benar, berkata benar, hidup dengan cara benar, bekerja dengan benar, beribadah dengan benar, dan menghayati agamanya dengan benar. Usahanya itu pun membuahkan hasil. Banyak umat Buddha yang penasaran untuk apa Sunan Kudus memasang lambang wasiat Buddha itu di padasan atau tempat berwudu, sehingga mereka berdatangan ke masjid untuk mendengarkan keterangan dari Sunan Kudus. Di dalam cerita tutur juga disebutkan bahwa Sunan Kudus pada suatu ketika gagal mengumpulkan rakyat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat lama. Seperti kita tahu, rakyat Jawa banyak yang melakukan adat istiadat yang aneh, yang kadang kala bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya berkirim sesaji di kuburan untuk menunjukkan bela sungkawa atau berduka cita atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga, selamatan, mitoni, dan lain-lain. Sunan Kudus sangat memperhatikan acara-acara ritual itu dan berusaha sebaik-baiknya untuk merubah atau mengarahkannya dalam bentuk Islami. Contohnya, bila seorang istri orang Jawa hamil 7 bulan, maka akan dilakukanlah acara selamatan yang disebut mitoni,
sambil minta kepada dewa bahwa bila anaknya lahir supaya tampan seperti Arjuna, dan jika perempuan supaya cantik seperti Dewi Kamaratih. Adat tersebut tidak ditentang secara keras oleh Sunan Kudus, melainkan diarahkan ke dalam bentuk yang lebih islami. Acara selamatan boleh terus dilakukan, tapi niatnya bukan sekedar kirim sesaji kepada para dewa, melainkan bersedekah kepada penduduk setempat, dan sesaji yang dihidangkan boleh dibawa pulang. Sedang permintaannya langsung kepada Allah dengan harapan anaknya kalau lahir laki-laki akan berwajah tampan seperti Nabi Yusuf, dan bila perempuan seperti Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Untuk itu sang ayah dan ibu harus sering-sering membaca surat Yusuf dan surat Maryam di dalam Al-Quran. Sebelum acara selamatan dilaksanakan, diadakanlah pembacaan layang Anbiya atau sejarah para nabi. Biasanya yang dibaca adalah bab Nabi Yusuf. Acara pembacaan layang Anbiya beberapa waktu yang lalu, yaitu yang berbentuk tembang Asmorodono, pocong, dan lain-lain, itu masih hidup di kalangan masyarakat pedesaan. Berbeda dengan cara lama, pihak tuan rumah ketika membuat selamatan, membuat sesaji dari berbagai jenis makanan, kemudian diikrorkan oleh sang dukun atau tetua masyarakat, dan setelah upacara sakral itu dilakukan, sesajinya tidak boleh dimakan atau harus diletakkan di candi, di kuburan, dan di tempat-tempat sunyi di lingkungan rumah dari tuan rumah tersebut. Ketika pertama kali melaksanakan gagasannya, Sunan Kudus pernah gagal, yaitu beliau mengundang seluruh masyarakat, baik yang Islam maupun yang Hindu dan Buddha, ke dalam masjid. Dalam undangan disebutkan hajat Sunan Kudus yang hendak mitoni dan bersedekah atas hamilnya sang istri. Sebelum masuk ke masjid, masyarakat harus membasuh kaki dan tangannya di kolam yang sudah disediakan. Dikarenakan harus membasuh tangan dan kaki inilah, banyak orang yang tidak mau, terutama dari kalangan Buddha dan Hindu. Inilah kesalahan Sunan Kudus. Beliau terlalu mementingkan pengenalan syariat berwudu kepada masyarakat, tetapi akibatnya justru masyarakat malah menjauh. Hal ini tentu disebabkan karena iman mereka atau tauhid mereka belum terbina. Maka pada kesempatan lain Sunan Kudus mengundang masyarakat lagi. Kali ini masyarakat tidak usah membasuh tangan dan kakinya waktu masuk masjid. Hasilnya sungguh luar biasa. Masyarakat berbondong-bondong memenuhi undangannya. Di saat itulah Sunan Kudus menyisipkan bab keimanan dalam Islam secara halus dan menyenangkan. Cara menyampaikan materi cukup cerdik ketika rakyat tengah memusatkan perhatian pada keterangan Sunan Kudus. Tetapi waktu itu sudah terlalu lama dan dikhawatirkan mereka akan bosan, maka Kanjeng Sunan Kudus segera mengakhiri ceramahnya. Cara tersebut terkadang mengecewakan, tapi disitulah letak segi positifnya. Rakyat jadi ingin tahu kelanjutan ceramahnya, dan pada kesempatan yang lain mereka datang lagi ke masjid, baik dengan undangan maupun tidak, karena rasa ingin tahu itu sedemikian besar. Mereka tidak peduli lagi pada syariat yang diajukan oleh Sunan Kudus, yaitu membasuh kaki dan tangannya lebih dulu, yang lama-lama menjadi kebiasaan untuk berwudu. Demikian sedikit cerita mengenai Sunan Kudus, anggota dari Dewan Wali Songo dan Panglima Kerajaan Demak Bintoro.